Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Mas atau Bapak ini saya panggilnya enak ya? Bang Sinyo aja. Bang ya? Oh Jakarta ya? Iya, iya. Bang Sinyo, Iya, lengkapnya Sinyo siapa namanya? Sinyo MS. MS, ya Sinyo MS dari Jakarta. Jakartanya mana? Jakarta Lenteng Agung. Lenteng Agung ya. Ya, kalau pemirsa menyaksikan penampilan Mas Sinyo MS ini dengan penampilan yang khas ya, dengan rambut mohak seperti ini, sering kita melihat teman-teman yang berada di jalanan. Memang seperti itu dulu. Kenapa berpenampilan seperti ini, Mas? Ya kemauan sendiri aja ya. Kemauan sendiri aja. Memang dulu juga sempat di jalanan. Sempat juga di jalanan ya. Berapa lama ini? Sejak kapan? Ya ya dari semenjak muda lah ya. Semenjak muda terus sampai sudah menikah juga masih juga di jalanan. Saya ingin tahu dulu awal mulanya gimana kenal dengan teman-teman di basecamp di jalanan ini? Ya dari pergaulan di jalan ya. Pergaulan di jalan. Akhirnya ketemu sama teman-teman Pang juga. Pang. Yang kebetulan dia punya wadah untuk berkreativitas. Ya. Untuk berkarya. Terus selama beraktivitas dengan teman-teman Pang ini apa? Sudah apa istilahnya di luar tuntunan agama apa? Tadi sampaikan ada narkoba dan sebagainya. Oh, kalau di komunitas Pang ya paling biasa minum ya. Minum ya sama judi. Tapi saya juga gaul di luar komunitas, sempat di luar komunitas Pang ya. Karena jarang juga saya anak Pang pakai narkoba. Nah, saya makin narkoba juga, bahkan mengedarkannya juga. Pengedar juga? Iya, ngikut-ngikut ya. Jadi yang namanya minum pasti banyak temannya akhirnya ya? Iya. Minum, judi, pengedar, gitu ya. Make juga ya. Make juga ya. Praktis gitu, make, bawa kok ya. Dan praktis dan otomatis tuh nggak kenal sholat ya? Iya. Kalau dulu sebelum kenal Pang, udah sholat belum dulu? Dulu ya Mas dari awal ya sholat, tapi nggak ngerti. Sekedar sholat doang. Sekedar sholat doang aja. Kemudian begitu kenal Pang ditinggalin ya? Ditinggalin. Terus sudah bertahun-tahun di jalanan atau di base camp, kemudian mulai mendapatkan petunjuk hidayah, mulai hijrah ini tahun berapa? Tahun kapan? Sekitar pas tahun 2016. 2016. Kenapa ada keinginan untuk meninggalkan dunia itu, kenapa? Iya Mas, karena ya capek juga ya. Capek. Udah gitu kan ya ketemunya pas lagi merenung aja malam hari gitu. Ya. Mengenal jati diri. Emang kalau di Pang itu kan harus mengenal jati diri ya. Kenalin diri sendiri. Nah pas lagi merenung itu kan sebenarnya siapa sih saya gitu kan. Terus ngelihat langit, ngelihat pohon depan, ngelihat alam raya inilah. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab gitu. Ya dari situ tiba-tiba dapat petunjuk lah ya kan, diarahkan. Terus begitu malam merenung, besoknya ada yang meninggal ya kan, ikut nguburin. Oh, ternyata ntar kita dikubur juga. Mikir juga akhirnya. Bekal apa yang udah saya bawa? Iya itu. Lihat temannya dikubur itu ya. Terus ya dari situ saya mencoba untuk inilah hijrah, yang dinamakan hijrah kan, berpindah, meninggalkan keburukan, tindakan-tindakan keburukan, tapi masih tetap ke base camp. Masih. Saya jadi diri saya sendiri. Tapi udah nggak mulai minum, nggak mulai apa gitu. Sudah membatasi karena yang pengertian dari kata hijrah itu kan meninggalkan keburukan ya. Iya. Jadi setelah saya tahu minum itu buruk ya kan, diharamkan, ya saya tinggalkan dulu. Dikit-dikit lah, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya. Terus tahun 2012 tuh pasnya. Ya. Kemudian jadi menikah itu masih di Pang itu masih menikah ya? Udah saya menikah tahun 99. Gimana respon istri ditinggalin di rumah itu gimana? Oh maksudnya? Waktu di base camp. Oh itu.
Ya nggak teraturan lah, berkeluarga juga jadi nggak jelas nih. Nggak Ya, jelas. alhamdulillah istri saya istri soleha lah. Alhamdulillah. Sabar banget sama saya, dia yang mendoakan saya begini ya Iya, dia. alhamdulillah. Nah, karena pengalaman saya gini mas, Kesabaran dia. ya setelah saya mengerti arti sholat itu, saya ngeliatin anak saya maghrib sholat, bapaknya mah tiduran ngeliatin aja. Terus gantian istri saya sholat. Ya. Ya akhirnya dari merenung itu ketemu, ya udah alhamdulillah sekarang saya jadi imam. Nah, Ya, walaupun alhamdulillah. doanya cuma 2, Ali Kelas sama Anas. Ya. Ya yang untungnya makmumnya nggak pernah nanya ini suratnya nggak ada yang lain apa nih. Cuma 2 doang, emang yang hafal cuma itu doang mas. Iya, nggak apa-apa. Ya. Dan besok ditambah Ya hafalannya. insya Allah ya. Jadi mulai membatasi di base Ya. camp, kemudian mulai meninggalkan base camp dan jalanan kapan? Saya dari 2016 itu perlahan-lahan 2017 2018 bukan meninggalkan tapi ya sudah dengan kesibukan sendiri gitu. Dengan kesibukan praktis tidak ke sana gitu. Iya, mengurangi. Nah, tapi berhubungan tetap, tapi Sampai sudah sekarang masih berhubungan. artinya tapi sudah Meninggalkan, sudah memilih, ya sudah memilih. Yang baik diambil, yang enggak ya nggak saya bawa. ya artinya sudah tidak bergabung di sana tapi tetap berhubungan. Ya, Baik. tetap berhubungan. Karena harapan saya juga ya mungkin dengan cara saya begini saya bisa mengajak ya kembali ke diri masing-masing. Ya. Ya. Terus bagaimana ceritanya? Ini Mas Bang Sinyo tahu ada pengajian MTA itu dari mana? Pak dari radio mas. Jadi Pak, iya. di rumah dengerin radio. Ya nggak sengaja ya tahun 2016 begitu saya hijrah kan saya milih-milih nih karena setahu saya kan banyak ajaran-ajaran ya. Saya juga mulainya dari buku kan karena saya nyari sendiri. Saya nggak menyalahkan yang lain-lain karena saya yang mencari tanpa sengaja dapat radio Persada itu di handphone. Sehari saya dengerin. Besok ada lagi gitu setiap jam 8 malam tuh. Akhirnya rutin dengerin karena enak juga setiap hari. Kok seneng kenapa? Kok seneng dengerin lagi besok nilai kenapa? Ada apa kok yang membuat Bang Sinyo seneng dengan yang pertama rutinnya ya mungkin dalam arti kata istiqomah rutin gitu setiap malam jadi enak. Terus juga kok ada perbedaan gitu. Maksudnya nggak seperti biasanya gitu kan. Dibilang nyeleneh lah ya. Ya sedangkan saya aslinya pang ya nyeleneh. Ya udah ketemu gitu. Sebenarnya setelah saya ngikutin pengajian itu mas, kok ini sama yang diterapkan di pang gitu. Bagaimana solidaritas kalau di kita di Islam ya, di Muslim saudara sama saudara ya kan. Terus macam-macam lah pokok jadi diri sendiri. Kalau di pang juga jadi sendiri kan. Terus memberi kebebasan. Nah, kalau di Al-Quran kan terserah mau iman mau kafir terserah lu gitu kan. Sama. Cuman bedanya di pang tuh ya sama di ini nggak ada kalau di Islam kan ada tuntunannya. Ya kan ada 2 kitabullah dan sunnah nabinya gitu. Ya ketemunya di situ aja. Ya. Akhirnya cocok dengan kajiannya, diikuti terus. Terus ketemu teman-teman di Jakarta di MTA. Di kelompok gitu ya. Kelompok. Awalnya 2016 begitu saya tahu radio dengerin terus kan. Oh ternyata di wilayah saya ada. Saya usaha nyari gitu. Tapi nggak ketemu mas. Terus di Pondok Cabe sama istri saya nyari iseng-iseng nyari gitu. Nggak ketemu juga. Oh sama istrinya? Iya. Maksudnya pakai motor jalan-jalan minggu pagi gitu. Nggak ketemu. Ya udah biarin. Setelah 2 tahun berlalu baru ketemu. Jadi ngalir aja lah gitu. Saya nyari nggak ketemu, saya diemin nyamperin sendiri. Saya pengen tahu bagaimana responnya istri ketika Bang Sinyo sudah hijrah, sudah berusaha nyari kajian MTA, artinya sudah berusaha untuk berubah menjadi lebih baik. Ini responnya istri seperti apa? Pertama diem aja, lama-kelamaan dia perhatikan, oh benar-benar berubah nih, tapi didiemin aja terus. Semakin jelas, karena kan dengan perbuatan saya kan begitu ajan berangkat
Iya. berangkat ke musola gitu kan. Akhirnya dia wah udah ketemu, jadi klop gitulah. Iya, alhamdulillah. Ya emang doanya dia sih Mas dikabul. Awalnya kan dia yang berdoa ya, biar suaminya benar. Ya, alhamdulillah tentunya semoga istiqomah ya. Dan kalau anak-anak paling kecil berapa, paling besar usia berapa? Paling kecil, yang paling usia paling besar SMK kelas 3, nomor 2 SMP SMA, kelas 3. SMP ya. Iya. Pengen nggak anaknya ikut pang? Kalau saya nggak pernah memaksakan setiap Nggak orang memaksakan. biar menjadi dirinya sendiri, karena tanggung jawabnya masing-masing. Kalau saya cuma bisa mengarahkan aja. Gini loh, kalau kamu begini, resikonya begini, kembali ke diri masing-masing. Ya, jadi diberikan kepercayaan dan tanggung jawab begitu ya, Iya. pada keluarganya. Kita cuma mengarahkan aja. Ya. Baik, alhamdulillah tentunya suatu nikmat hidayah yang luar biasa dari Bang Sinyo ya, dari Jakarta tentunya, dari kehidupan jalanan yang berkelut dengan dunia hitam, dari kenal minum akhirnya kenal judi, pengedar, pakai obat dan sebagainya. Nah, setelah ikut kajian sampai sekarang ini paling baru berapa bulan Bang? Ikut kajian Sekitar ada 2-3 bulan lah. 2-3 bulanan ya, bersama istri ya Awalnya enggak sendiri dulu. tapi sekarang udah sama istri. Ya, alhamdulillah. Apa perubahan yang sudah dirasakan dalam diri ini? Perubahannya ya lebih enak aja, dan kalau saya beranggapan gini Mas, yang sering dilakukan setiap minggu diadakan kelompok ya kan, itu bagi saya sama aja seperti tongkrongan lah, bahasanya tongkrongan Iya, gitu. iya. Jadi dari tongkrongan ini saya tinggalkan, ketemu tongkrongan ini, wah lebih nyaman di sini, di mana di situ diterapkan rasa saling bersaudara, sama juga solidaritas. Cuman ini lebih dari lebih gitu, karena ini sesuai tuntunan kan tongkrongan ininya gitu. Iya, iya, iya. Iya, mencari habitat masing-masing ya. Iya Mas. Ya, tentunya kita harus memelihara dan membuat hal ini istiqomah tentunya. Amin. Semoga saya doakan ya bisa istiqomah sampai nanti tua nanti ya. Amin. Baik, ada yang disampaikan Bang Sinyo dengan kalau istri ikut enggak hari ini? Enggak ikut. Dengan istri, keluarga atau saudara-saudara di Lenteng Agung sana. Boleh. Silakan. Terima kasih untuk istri saya yang udah ngedoain Bapak ya. Terus anak-anak saya Puput dan Tia, alhamdulillah doain aja terus. Kita sama-sama lah. Semoga nanti kita ngumpul di surga ya. Amin. Amin. Terima kasih Bang Sinyo ya waktunya. Selamat cari tempat yang nyaman buat ikut kajian hari ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bisa dibawa untuk oleh-oleh ke Jakarta nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.